Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masrul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita nyuwun dumateng Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang Allah miliki dan sifat-sifatnya yang mulia, agar senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan kita amalan-amalan yang diterima, diberikan obat dari segala penyakit, serta digolongkan orang-orang yang lisannya berzikir kepada Allah dan dijadikan hamba-hambanya yang hatinya senantiasa khusyuk kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan doa-doa yang tidak terangkat ke langit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin telah kita jelaskan terkait macam-macam ibadah, dan di antara macam-macam ibadah tersebut adalah ibadah hati, yaitu di antaranya telah kita jelaskan kemarin ada rasa cinta, rasa takut, kemudian berharap, kemudian tawakal. Tawakal. Maka kita memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait doa. Terkait doa. Ad-du'a'u, doa. Ad-du'a'u ibadatun. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u ahammu anwa'il ibadati. Ad-du'a'u, doa itu ahammu anwa'il ibadati, merupakan anwa' macam-macam al ibadah, ibadah aham, terpenting. Jadi doa merupakan di antara macam-macam ibadah yang paling aham, penting. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u huwal ibadatu, rawahu at-Tirmidzi atau Tirmidzi atau Turmudi. Doa merupakan ibadah.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, wa anna, dan bahwasanya al masajid, masjid-masjid itu lillahi milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian tad'u, berdoa, ma'allahi, bersama Allah, ahadan, dengan sesuatu apapun, atau menyembah, berdoa kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa doa adalah ibadah. Doa adalah ahammu anwa'il ibadah. Terpentingnya di antara macam-macam ibadah, karena Rasulullah sendiri telah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah, menyertakan di dalam doa kita, memberikan doa kita kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Kenapa doa itu? Apa yang dimaksud dengan doa? Doa secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak. Sebentar. Yang pertama, doa itu bermakna ibadah secara bahasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk, wala tad'u, dan janganlah kalian tad'u, di situ berdoa, tetapi maksudnya beribadah, min dunillahi, kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, selain Allah, perkara-perkara atau sesuatu, berdoa kepada selain Allah yang selain Allah tersebut la yanfa'uk, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yaduruk, dan sesuatu yang engkau ibadah selain Allah itu la yadurruk, tidak bisa memberikan mudarat. Ini yang pertama. Jadi secara bahasa doa itu artinya juga ibadah. Yang kedua, doa itu secara bahasa juga bisa berarti al-istighosah, istighosah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wada'u syuhada'akum min dunillah, wada'u ay astaghithu, beristighosahlah
dengan syuhadaikum, minta tolonglah maksudnya begitu ya. Minta istighosah ini juga minta pertolongan dalam keadaan yang genting. Kemudian yang ketiga artinya tauhid. Dalam surat Jin ayat 19, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, maksudnya la ilaha illallah wa yad'uh. Jadi kalimat la ilaha illallah, tauhid. Kemudian yang keempat artinya juga bisa berarti an-nida, panggilan. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat 10, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, fada'a rabbahu, maka memanggil Rabbnya. Da'a di sini nida. Kemudian juga bisa berarti al-qaul, ucapan. Da'watahum fiha subhanakallahumma, da'watahum, ucapan mereka di dalamnya subhanakallahumma. Kemudian yang keenam as-su'alu wa thalab, permintaan dan permohonan. Nah ini yang nanti kita artikan dalam istilah as-su'alu wa thalab, permintaan dan permohonan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, saya mengijabai dakwatan, doa, permintaan permohonan dari orang-orang yang mereka berdoa. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama menjelaskan banyak makna, tetapi kita pilihkan bahwasanya doa adalah at-tadarru'u ilallah wal iftiqaru ilaihi bitolab tahqiqul matlub au dafil makruh bisyaghi su'al wal khabar. Jadi doa adalah tadarru', ya kita memohon kepada Allah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepadanya dengan tolabin. Tolab itu dengan permintaan. Dalam rangka apa? Kita meminta, memelas kepada Allah, tahqiq, merealisasikan al-matlub, apa yang diminta, atau untuk dafa', menolak al-makruh, perkara-perkara yang dibenci, dalam bentuk as-su'al, permintaan, wal khobar, dan mengabarkan. Ini jadi doa adalah kita memohon kepada Allah dan kita senantiasa membutuhkan Allah SWT dengan permintaan dan permohonan untuk merealisasikan apa yang diminta, atau untuk mencegah atau menolak perkara yang dibenci dengan bentuk meminta maupun mengabarkan. Itu. Jadi ini definisi doa. Kemudian yang berikutnya di sini, ya, dalilnya adalah disampaikan di sini, diantaranya doa itu ibadah. Wa annal masajida lillah, bahwasanya masajid itu
Di sini para ulama memberikan beberapa tafsiran. Yang pertama adalah masjid adalah bangunan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu satu. Artinya apa? Berarti masjid yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka di dalamnya janganlah kalian berdoa, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid ini juga bisa berarti adalah a'dha'u sujud, anggota sujud. Artinya anggota sujud itu badan kita ini. Maka bahwasanya anggota sujud yang dimiliki manusia ini lillah, untuk Allah, maka jangan engkau gunakan ya untuk aktivitas ibadah ya, dan melakukan perkara kesyirikan dengan meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-masajid ini juga bisa bermakna bumi, tempat sujud. Artinya bumi ini merupakan milik Allah yang kita boleh menggunakannya untuk sholat, kecuali kuburan dan hammam, toilet, tempat untuk buang hajat. Maka itu semuanya adalah milik Allah. Maka janganlah engkau di bumi tempat sujud itu berdoa, beribadah kepada Allah ya, beribadah kepada selain Allah. Ini. Kemudian berikutnya anwa'ul ibadati, atau di sini adalah anwa'ud doa ya, maksudnya anwa'ud doa, macam-macam doa. Yang pertama doaun ibadah, doa yang merupakan ibadah. Wal maksudu bihi, dan yang dimaksud dengan doa ibadah adalah kullu amalin ya'budul insanu bihi rabbahu. Kullu amalin, setiap amalan, kullu setiap atau semua amalan ya'budu al insanu manusia, ya'budu beribadah, bihi dengan amalan tersebut, rabbahu kepada Rabbnya. Jadi semua aktivitas, ucapan, perbuatan kita yang lahir maupun yang batin yang kita persembahkan kepada Allah itu merupakan bentuk apa? Doa. Jadi semua amalan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah doa. Mithaluhu, seperti contohnya as-sholatu, sholat, wal hajju, haji, was-sodaqah, sedekah, wasiyam, puasa. Maka puasa ini juga termasuk bentuk doa. Sodaqah itu doa, yaitu doa ibadah. Ini zikir, itu juga doa. Jadi semua amalan yang manusia beribadah kepada Rabb-nya atau melaksanakan segala bentuk perintah dari Allah itu merupakan doa ibadah. Jadi maka duduk di majelis ilmu ini adalah doa. Jenengan bekerja juga doa. Jenengan ya mencari nafkah juga berdoa. Ibu-ibu mendidik anaknya karena perintah dari Allah diniatkan ibadah, itu juga merupakan doa karena Allah memerintahkannya. Jadi segala bentuk amalan yang manusia beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut, maka amalan itu dikatakan sebagai doa ibadah. Kemudian sababu tasmiyatiha, sebab tasmiyah, penamaan. Doa dengan ibadah. Kenapa dinamakan doa ibadah?
itu dengan doa. Kenapa dinamakan ibadah itu dengan doa? Li'anna karena sesungguhnya fiha di dalam ibadah tersebut makna tolab, makna ada arti at-tolab. Kenapa tolab? Permohonan, permintaan. Jadi di dalam amaliyah yang kita kerjakan, yang kita berikan kepada Allah dari sholat, haji, sedekah, siam, ini ada unsur apa? Permohonan, permintaan. Kita minta kepada Allah melalui amalan-amalan tadi. Faka'annal insan, maka seakan-akan manusia indama tatkala ya'malu hadhil a'mala, mengerjakan amalan-amalan tersebut, yatlubu, memohon, meminta, minallah, dari Allah, ayarhamahu, agar supaya dia Allah yarhamahu, merahmatinya, biha, dengan amalan-amalan tadi, wa yadkhuluhul jannah, atau wa yudkhiluhul jannah, dan agar supaya Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Ini jadi sebab penamaan amalan-amalan yang diberikan kepada Allah dengan doa, karena di dalam amalan tersebut ada permintaan, sehingga ketika kita beramal, ngamal ibadah itu, kita meminta kepada Allah agar Allah merahmati kita. Kalau Allah merahmati berarti Allah meridai, mencintai. Sehingga kalau Allah mencintai, nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Itu sehingga kita ketika sholat kan supaya kita masuk surga, diterima amalan kita. Kemudian yang kedua, doa mas'alah. Ya, doa mas'alah. Doa mas'alah. Doa masalah. Al-maksud bi, yang dimaksud dengan doa masalah adalah maka nafihi so'alun wa tolabun. Maka nafihi so'alun wa tolabun. Segala bentuk amalan yang keadaan amalan tersebut ada so'alun, ada so'al, permintaan, wa tolabun, dan permohonan. Jadi setiap amalan yang di dalamnya ada unsur permohonan dan permintaan, itu namanya doa masalah, karena memang kita meminta untuk suatu permasalahan tertentu. Misal contohnya kaqaul, seperti ucapan Allahumma irhamni, ya Allah irhamni. Maka ketika kita berdoa Allahumma irhamni itu merupakan bentuk doa masalah. Masalahnya apa? Masalahnya supaya kita dirahmati. Rabbighfirli, ini juga doa masalah. Doa karena kita meminta pengampunan. Allahumma ini as'alukal huda, ya Allah kami memohon al-huda, petunjuk. Maka ini doa masalah. Jadi kita berdoa dengan menyebutkan, meminta masalah kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dan seterusnya. Ini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, doa ghairillah. Doa kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah. Maka doa kepada selain Allah telah kita jelaskan bahwasanya doa ini merupakan ibadah. Ya. Doa merupakan ibadah. Maka doa ibadatun, doa itu merupakan salah satu ibadah. Faman sarafahu li ghairillah,
Faman maka barang siapa sarafahu memalingkan doa li ghairillah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah musyrikun, orang yang menyekutukan, kafirun dan orang yang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mu'minun, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa man yad'u ya, wa man yad'u, dan barang siapa yang berdoa ma'allahi atau menyembah, di sini maksudnya wa may yad'u, barang siapa yang menyembah, berdoa ma'allahi, berdoa kepada Tuhan yang lain bersama Allah, ya, la burhana lahu bih, padahal tidak ada dalil baginya yang menerangkannya, memerintahkannya, fa innama hisabu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya, hisabnya nanti di sisi Allah, dan sesungguhnya la yuflihu, tidak akan pernah beruntung, al kafirun, orang-orang yang kafir. Perhatikan di sini Allah menutup ayat ini, la yuflihul apa? Kafirun, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Padahal sebelumnya tadi menjelaskan apa? Orang-orang yang berdoa kepada siapa? Selain Allah. Maka dikatakan dihukumi oleh Allah apa? Sebagai apa di sini? Kafirun. Dan orang yang berdoa kepada Allah, ya, dan berdoa kepada selain Allah dikatakan sebagai orang yang apa? Musyrik, menyekutukan. Di sini wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah Tuhan ilah yang lain di samping Allah, ini berarti apa? Musyrik. Maka Allah nanti perhitungannya di sisi Allah, dan tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir di sini. Maka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, yang merupakan doa ibadah di sini, maka dia statusnya musyrikun kafirun. Kita berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perkara ini. Kemudian karena doa ini merupakan perkara yang penting, maka tentu ketika kita beribadah kepada Allah dengan doa, maka syariat kita senantiasa memerintahkan untuk menjaga masalah ini, karena doa merupakan, ya, bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ini para ulama kita telah mengumpulkan, menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, adab yang agung, karena doa ini merupakan perkara yang agung. Maka ketika berdoa kita disunahkan, yang pertama diantara adalah berwudu, yang kedua istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, kemudian raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, yang keempat as-sana'u 'alallah, diawali ketika berdoa dengan apa? Memuji Allah, tidak langsung, tidak ujuk-ujuk. Yang kelima as-sholatu 'alan nabi, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam al-yaqinu, yakin bi annallaha sayujibu du'aahu, yakin kalau Allah SWT akan mengijabahi, mengabulkan permintaannya. Fahuwa ghaniyun, dan meyakini Allah itu ghani, kaya, karim,
dermawan, mujib mengabulkan, qadir mampu. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang akan melemahkannya, baik di langit maupun di bumi. Ya, jadi yakin. Kemudian adamul istijal, ketika berdoa jangan terburu-buru. Ya Allah cepatkanlah, dan seterusnya. Pokoknya jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian tajannub aklil haram, jauhi dari mengkonsumsi makanan yang haram. Jauhi makanan yang haram, baik haram secara zatnya maupun haram karena usahanya. Jadi haram itu ada dua. Haram secara zat, memang zatnya haram, seperti apa? Ya, khamr. Kemudian apa lagi? Babi, itu zatnya dijelaskan haram. Atau usahanya haram tapi bendanya halal. Korupsi, mencuri, ya, menipu, merampok. Ya, dia dapat duit, tapi duitnya ini secara zatnya halal, tapi karena usaha wasilahnya haram, maka ini juga harus dijauhi. Kemudian at-taubatu minal ma'asi, bertaubat dari kemaksiatan. Kemudian tahari awqat al-ijabah, mencari waktu-waktu yang mustajab, seperti berdoa di tengah malam, ketika sujud, di antara dua sujud, ya, sebelum salam, antara adzan dan iqamat, ketika turun hujan, akhir setelah asar sholat, pada hari Jumat, ketika minum air zam-zam, pada hari Arafah, ketika safar, ketika terdesak atau terdolimi, semuanya itu merupakan adab-adab dalam berdoa. Kemudian dengan suara yang lirih, tidak mengeraskan. Karena apa? Karena kita mengagungkan Allah, Allah zat yang maha mendengar dan lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Itu insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da adzan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Tadi kita sebutkan ya di antara adab-adab ketika kita meminta kepada Allah, karena doa merupakan ibadah yang agung dan kita menjaga adab itu sendiri merupakan ibadah, sehingga banyak pahala yang akan kita dapatkan. Karena memang di dalam berdoa ini ya memiliki kedudukan yang agung, dan kedudukan yang agung dalam doa ini cukup kita ketahui secara dua keadaan. Ada dua perkara penting sehingga merupakan ahammu anwa'il ibadah, termasuk di antara jenis-jenis ibadah yang paling penting. Kenapa doa ini sangat penting? Karena memiliki kedudukan yang agung. Ada dua kandungan yang agung dalam doa. Yang pertama, iqraru da'i, pengakuan orang yang berdoa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar doanya, mengabulkan doanya, wa yubsiru halahu, dan senantiasa melihat keadaannya, wa yaqdiru ayu'tiyahu, dan mampu untuk memberi orang yang berdoa su'alahu, apa yang dia minta. Ini yang pertama. Jadi dalam doa itu sangat agung kedudukannya, karena ada unsur pengakuan dari hamba yang berdoa bahwasanya Allah senantiasa yasma'u, mendengar. Nah, mendengar ini maksudnya mengijabai doanya dan melihat keadaannya dan mampu untuk memberinya dari apa yang dia minta. Yang kedua, fihi tadhallul wal khudu' lillah. Di dalam doa ada unsur tadhallul, ya, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Rabb semesta alam, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhulu jahannama dakhirin. Ud'uni, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang yastakbirun, yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan disiapkan tempat ya neraka yang hina dina. Maka orang yang tidak mau berdoa berarti dia termasuk kategori orang-orang yang istikbar. Kenapa istikbar niku? Sombong, merasa mampu. Sementara doa tadi ada dua unsur penting. Kita yakin, mengakui Allah itu maha kaya, Allah senantiasa mendengar, mengijabai yang kita minta, dan Allah melihat kita dan mampu memberi. Hanya ketentuan syarat berlaku. Oleh karenanya terkadang apa yang kita minta ini tidak langsung atau tidak serta-merta, tidak cepat-cepat atau tidak kemudian Allah berikan terkadang. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, apabila doa yang engkau panjatkan kepada Allah itu tidak kunjung dikabulkan, maka antarji'a ila nafsik, maka ketika kita berdoa, sudah lama berdoa dengan doa tertentu yang penting tetapi kok tidak kunjung terkabul, maka yang pertama kali jangan gersulo, ya Allah kok ora kabul-kabul, napa jenengan niku mboten seneng kalih kula, kan bukan begitu. Maka yang pertama, atau melangkau zalim dan seterusnya, tidak, parah ya, nggak boleh sampai mengatakan begitu, karena Allah la yadlimu rabbuka ahada, Allah nggak pernah mendolimi ya satupun dari hambanya. Maka yang pertama kata beliau, antarji'a ila nafsika, kembali kepada dirimu, wa antuhasibaha,
dan engkau hisab dirimu. Kenapa? Karena Allah itu alim, lebih mengetahui, wa hakim dan hikmah, bijaksana. Allah Maha tahu, mengetahui. Dan terkadang Allah mengakhirkan pengabulan karena ada hikmahnya, supaya kita memperbanyak doa, meminta kepada Allah dan menundukkan diri kepadanya, mengagungkan Allah dan ilhah, lebih merengek terus di dalam meminta hajat kita. Tidak sekitar meminta, tapi lebih merengek lagi kayak anak kecil nih. Memperbanyak khusyuk kepadanya. Sehingga dengan diakhirkan itu hikmahnya banyak sekali. Mendapatkan kebaikan dan memperbaiki hati. Ini kebutuhan yang paling penting. Selain kita minta hajat kepada Allah, tapi apa? Memperbaiki diri kita sendiri dan berdoa. Dan Allah terkadang menunda pengabulan doa karena sebab-sebab yang lain. Bisa jadi ketika kita berdoa, kita tercampur dalam diri kita. Ketika dia berdoa, ya Rabb, dia berdoa tetapi dia penuh dengan kemaksiatan, seperti makan makanan yang haram. Atau ketika dia berdoa, ya Rabb, dia sedang dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, atau mengerjakan maksiat yang lainnya. Oleh karenanya kewajiban kita ketika kita melihat kayaknya belum turun, bukan berarti Allah tidak menurunkan, tapi ada penghalang, sehingga wajib atas orang yang berdoa untuk menghisab dirinya. Kemudian an yubadira ila taubah, segera bertaubat, bersegera berharap agar Allah mengabulkan doanya dan berharap agar Allah mengijabahi doanya. Kemudian juga terkadang Allah mengakhirkan, belum mengabulkan karena hikmah yang lain yang Allah lebih mengetahui kebaikan untuk hambanya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u da'watan laisa fiha itsmun wala qati'atur rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang isi doa, konten doanya itu tidak ada unsur dosanya. Berdoa tapi mengandung dosa, kenapa? Ya Allah, lancarkanlah dalam merampok. Ya Allah, semoga, kalau mungkin yang muda, ya Allah, semoga pacaranku sukses. Atau semoga ya Allah, nanti CCTV nggak melihat ketika aku ngambil barang. Bismillah. Ini dosa, nggak boleh, nggak. Wala qati'atur rahim. Berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah, semoga aku nggak melihat dia lagi terus. Semoga ibu saya nggak kesini, bapak saya nggak kesini. Nggak boleh berdoa dengan doa yang memutus silaturahim. Nggak diterima maksudnya. Atau memutuskan silaturahim dan persaudaraan. Illa atahullahu biha, melainkan pasti Allah akan beri orang yang berdoa, asal tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi. Allah kabulkan dengan salah satu dari yang tiga. Ada tiga hal bentuk pengabulan Allah. Yang pertama, an tu'ajjila lahu da'watahu fid dunya. Allah ketika ada orang muslim berdoa asal tidak dosa sama memutus silaturahim, yang pertama Allah akan kabulkan dia di dunia. Satu, bisa jadi Allah langsung kabulkan. Yang kedua, au antudakhkhara lahu fil akhir, atau Allah simpen doanya. Di doa nggak dapat, tapi di akhirat dapatnya. Orang berdoa tapi dia tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat.
artinya ditunda di akhirat. Tapi kok berdoa terus supaya tadi banyak kebaikan dan terus memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketiga, wa imaan yusrafa anhu minasyarri mithlu dzalik. Atau yang ketiga, Allah memalingkan dia berdoa dengan suatu doa, kemudian Allah kabulkan dengan cara apa? Allah palingkan dia dari keburukan yang semisal, dijauhkan dari yang semisal, dari keburukan. Jadi terkadang kita berdoa, kemudian apa? Doa tersebut Allah kabulkan dengan kita dijauhkan, diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Maka itu termasuk bentuk pengabulan doa dari doa yang kita minta. Maka semua yang kita alami, maka kita senantiasa merasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan orang yang menerima musibah yang paling tinggi itu adalah dia bersyukur. Karena apa? Memuji Allah dalam segala keadaan. Karena itu biasa jadi di antara bentuk pengabulan doa yang dia panjatkan. Itu. Maka ketika tidak kunjung datang apa yang kita minta, kok dicari tanda-tandanya nggak ketemu, maka bersabar. Terus berdoa, jangan putus. Bosan berdoa, nggak boleh. Doa nggak boleh bosan. Kalau kita bosan, sesuai persangkaan hambanya, Allah juga nanti tidak akan memperhatikan kita. Oleh karena Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan sifat doa yang mustajab. Yang pertama, kata beliau menjelaskan, kalau terkumpul dalam hati kita kuat harapan kita, terus jujur dalam meminta, maka hampir-hampir doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkumpul di dalam hati kita apa? Kejujuran, harapan yang tinggi, yakin akan dikabulkan, maka doa yang kita panjatkan selama tadi tidak ada unsur dosa dan mengandung permusuhan akan Allah kabulkan. Oleh karenanya kita senantiasa jaga lisan kita di dalam berdoa, di dalam berbicara, dan di dalam bertutur kata. Karena memang di situ, apalagi kita sebagai orang tua, itu milalati, ada bisanya bagi saudara atau anak-anak kita. Kita berdoa dan meminta agar kita diberikan lisanan dzakiron, lisan yang bisa berzikir dan bisa berucap dengan ucapan kebaikan. Niku yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk yang ruqyah dan tamimah, jimat, mantra, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.